Perkenalkan, nama saya Aditya Dwianto, NIM 1011863, akan menjelaskan apa itu DES. Definisi DES adalah algoritma kunci simetris yang tergolong pada cypherblock, di mana beroperasi pada blok 64 bit. Secara singkat, DES ini mengenkripsi 64 bit plaintext menjadi 64 bit ciphertext menggunakan 56 bit internal key yang dibangkitkan dari 64 bit external key. Perkenalkan lagi, Ahmad Rafiq, NIM 101180999. Di sini saya akan menjelaskan algoritma DES dari step 1 sampai step 3 gitu ya. Langsung saja. Nah, yang ke satu ubah ke biner. Apa yang harus kita ubah ke biner? Kita akan mengubah plain text dan kunci ke biner gitu ya. Misal ini ada plain text M dan kunci K gitu. Panjangnya 16 digit gitu ya, formatnya heksadesimal. Nah, karena DES ini menginskripsikan 64 bit, jadi kita akan mengubah M dan K ini menjadi biner sepanjang 64 bit. Nah, karena ada 16 digit masing-masing, jadi per digitnya kita ubah jadi biner sepanjang 4 digit gitu ya. 0 jadi 0000 sampai F-nya yang kita ubah jadi 1111 gitu ya. Yang K juga mengikuti gitu. Tinggal diikutin. Nah, yang K ini kita pisahkan setiap 2 digit seperti itu. Jadi terlihat di sini binernya per 8 digit. Seperti itu. Nah, lanjut ke step yang kedua, kita melakukan permutasi awal. Apa yang dipermutasi? Kita akan bermain plain text-nya dulu. Nah, jadi permutasi awal dilakukan untuk mengubah urutan pada bit-bit plain text sesuai dengan urutan elemen pada matriks permutasi awal gitu ya, atau matriks IP, initial permutation. Ini matriksnya. Nah, kita akan dapat ini dari M ini yang tadi udah kita ubah, kita akan dapat IP. Nah, kita lihat di sini teman-teman di mana bit pertama pada IP diambil dari bit ke-58 pada M. Kenapa? Karena di sini lihat urutan pertama matriks IP-nya 58. Berarti bit pertama dari IP adalah bit ke-58 dari M gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, dari 2 balik lagi ke 60 seperti itu. Kita dapat IP. Nah, gitu. Dari sini selanjutnya kita pecah IP ini menjadi dua bagian yaitu L0 dan R0. Berarti masing-masingnya punya panjang bit 64 bagi 2 yaitu 32 bit gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini yang atas jadi L0, yang bawah jadi R0, atau ini yang warna biru jadi L0, ungunya jadi R0 seperti itu. Buat apa? Buat di encipering nanti atau di inskripsi ya. Nah, kemudian selesai nih, kita udah selesai mengolah plain text di awal. Kita akan membangun anak kunci. Kita akan bermain di key-nya gitu ya. Kita akan membangun sebanyak 16 anak kunci gitu. Gimana caranya? Nah, kita lakukan permutasi dulu. Kayak tadi ya, permutasi dengan menggunakan matriks PC1, tapi ini kompresi. Nah, kompresi maksudnya gimana? Kan panjang K itu 64 bit ya. Nah, dengan dipermutasikan oleh matriks PC1 ini, kita akan mendapatkan kunci K plus nih, tapi panjangnya 56 bit, bukan 64 bit lagi. Kenapa? Karena urutan matriks PC1-nya ya cuma ada 64 elemen gitu. 56 elemen, maaf, kok 64. 56 elemen. Urutannya seperti tadi ya. Ini bit pertama pada K plus adalah bit ke-57 pada K gitu dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari matriks PC ini tidak ada bit kelipatan 8 gitu. Karena itu yang dihilangkan. Nah, seperti itu. Sehingga, nah selanjutnya kita akan pecahin lagi K plusnya jadi 2, jadi C0 dan D0. Berarti yang masing-masing panjangnya adalah 56 dibagi 2, 28 bit gitu. Nah, ya yang hijau C0, yang biru D0 gitu ya. Jadi gini. Dari situ gimana? Kita akan membangun C1 D1 sampai C16 dan D16. Menggunakan apa? Menggunakan aturan left shift atau menggeser ke kiri gitu ya. Pindahkan setiap bit ke kiri sesuai aturan ini. Ya, tiap iterasinya gitu. Kecuali bit pertama. Kenapa? Karena kan bit pertama itu terletak di paling kiri. Nah, tapi kita pindahkan bit pertama itu ke bit terakhir. Gitu intinya. Ya, jadi di iterasi pertama nanti kita akan dapatkan C1, D1 gitu ya dengan menggeser sebanyak 1 bit ke kiri gitu dan seterusnya gitu ya sampai ke iterasi ke-16 ini nantinya.
Nah, kita akan dapat ini nih, C1D1 sampai C16D16 dari iterasi tiap iterasinya gitu ya. Bisa dilihat nanti ini digeser ke kiri 1 jadi gini, geser lagi 1 jadi gini, dan seterusnya gitu ya. Nah, habis itu gimana? Kan tujuan kita adalah membangun kunci K1 sampai K16. Nah, kita udah punya kombinasi C dan D dari C1 sampai C1D1 sampai C16D16 gitu ya. Nah, kita apain? Kita gabungin lagi. Nah, buat dapat K kita gabungin, terus dilakukan permutasi lagi gitu ya. Sehingga nih kita dapat C1D1 digabungin yang panjangnya 56 bit lagi gitu. Nah, tapi di sini kita di permutasi kunci ini kita kompresi lagi jadi 48 bit. Nah, ya tuh diperoleh kunci dengan ukuran 48 bit dengan menggunakan matriks PC2 gitu ya. Jadi ya ini bit pertama pada K1 nantinya adalah bit ke-14 dari C1D1 dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kita dapat ini 16 anak kunci K1 sampai K16. K1 dari C1D1, K2 dari C2D2 sampai K16 yang dibentuk dari C permutasi dari C16D16 seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan encipering yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhanuddin Satrio, NIM 101 18 069. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai encipering pada DES. Nah, pada tahap encipering ini, hasil permutasi awal pada plaintext kemudian di encipering sebanyak 16 kali atau 16 putaran. Nah, setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Nah, berdasarkan hasil yang sebelumnya, diperoleh bahwa hasil permutasi awal dari plaintext adalah sebagai berikut. Nah, hasil permutasinya adalah ini yang IP sama dengan sekian. Nah, selanjutnya, hasil permutasi awal dari plaintext ini dibagi menjadi dua. Dibelah menjadi dua, yaitu ada L0 dan R0. Dengan masing-masing ukuran mempunyai ukuran 32 bit. Nah, sebagai berikut L0 dan R0-nya. Kemudian, dari nilai L0 dan R0 ini dicari nilai Ln dan Rn dengan n bernilai 1 sampai 16. Dan aturannya sebagai berikut. Jadi bentukannya rekursif, Ln sama dengan Rn-1, lalu untuk Rn-nya yaitu Ln-1 ditambah suatu fungsi f R-1 Kn. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara mencari fungsi tadi, cara mencari fungsi f. Nah, cara yang pertama yaitu kembangkan blok Rn-1 yang panjangnya 32 bit menjadi 48 bit dengan matriks ekspansi E, sehingga dihasilkan nilai ERN-1 dengan matriks ekspansi E sebagai berikut. Nah, untuk R0 pada soal tadi yaitu sebagai berikut. Nah, sehingga diperoleh nilai ER0-nya yaitu sebagai berikut. ER0. Nah, selanjutnya lakukan operasi XOR pada ERN-1 dengan kunci KN. Dan nanti akan dihasilkan AN sepanjang 48 bit. Nah, sebagai contoh untuk ini K1 dan ER0. Nah, K1-nya ini, ER0 ini, lalu dengan menggunakan operasi XOR, yaitu ditambah, lalu modulo 2. Nanti kalau hasilnya 0, berarti 0, kalau hasilnya 1 berarti 1. Nah, sehingga didapatkan hasil operasinya yaitu K1 tambah R0 sebagai berikut. Nah, selanjutnya bagi AN menjadi 8 kelompok, yaitu ada AN1 sampai AN8. Nah, yang masing-masing panjangnya adalah 6 bit. Nah, tiap kelompok AN dilakukan proses substitusi dengan menggunakan 8 buah kotak Xbox, sehingga menghasilkan 4 bit. Nah, berikut adalah tabel
Xbox-nya dari S1 sampai S8. Ini merupakan tabel ketetapan. Nah, setiap vektor ANI disubstitusikan dengan ke-8 buah Xbox, di mana blok pertama disubstitusikan dengan S1, dan seterusnya, sehingga menghasilkan output vektor BI. Bit awal dan akhir dikelompokkan membentuk biner baris 0011. Selanjutnya 4 bit tengah membentuk biner kolom, sehingga keluaran nanti akan bentuk biner 4 bit. Nah, pada contohnya, yaitu perhitungan S1 sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk penghiris hitungan pertama, ini ada K1 ditambah AR0 sama dengan sekian, maka B1-nya sama dengan ini. Ini setelah dilakukan substitusi tadi dengan Xbox. Selanjutnya, dilakukan permutasi P dari output B tersebut, sehingga diperoleh nilai F yaitu sekian. Nah, selanjutnya akan dihitung nilai R1. R1-nya kan L0 tambah FR0 K1 sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita harus menghitung L2 sama dengan R1 dan kemudian menghitung R2 sama dengan L1 tambah FR1 K2 dan seterusnya sampai iterasi ke-16. Sehingga pada iterasi terakhir kita sudah mempunyai L16 dan R16. Kemudian dibalik urutannya menjadi R16, L16. Lalu lakukan lagi permutasi terakhir IP inverse dengan tabel berikut. Nah, misalkan kita telah menyelesaikan 16 iterasi, kita dapatkan L16 dan R16 sebagai berikut. Selanjutnya kita balik dan terapkan permutasi akhir. Nah, ini R16, R16, L16. Lalu dilakukan permutasi akhir, didapatkan IP inverse sebagai berikut. Nah, sehingga jika diubah ke bilangan heksadesimal, maka kita dapatkan ciphertext yaitu sebagai berikut: 85E 8135 40F0 AB405. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Wicaksana, 101186062. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program yang kami gunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dari DES. Oke, pertama-tama kami mendefinisikan fungsi-fungsi yang diperlukan. Yang pertama adalah fungsi yang mengubah heksadesimal ke biner, dengan inputannya adalah string berupa heksadesimal. Nah, kita definisikan heksadesimal 0 menjadi biner 4 bit 0000 dan seterusnya hingga F. Lalu fungsi kedua adalah biner menjadi heksadesimal, yang inputannya adalah string berupa biner. Dan kita mendefinisikan fungsinya serupa dengan fungsi sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah biner ke desimal. Nah, kita memerlukan ini karena kita akan menggunakan operasi exclusive OR, yang kita memerlukan desimal sebagai inputannya. Lalu selanjutnya adalah fungsi desimal ke biner, karena kita setelah melakukan operasi XOR atau exclusive OR, tentunya kita memerlukan kembali bentuk data kita menjadi biner. Lalu selanjutnya adalah fungsi per bit. Ini adalah untuk melakukan permutasi dengan inputnya K adalah string, dan ARR itu adalah matriks permutasi yang akan kita gunakan, dan N adalah ukuran bit yang akan dihasilkan. Selanjutnya adalah fungsi shift left, ini untuk menggeser. Sesuai dengan algoritma, kita akan menggeser bits yang kita peroleh. Dan K-nya ini adalah string bitnya, dan N shift-nya ini adalah matriks atau di Python ini array, yang berisikan berapa kali shift dari setiap bitnya. Selanjutnya adalah fungsi XOR atau exclusive OR, yang inputannya adalah string berupa bilangan biner, yaitu 0 atau 1, dan akan menghasilkan biner juga, 0 atau 1. Lalu selanjutnya adalah matriks-matriks yang akan kita gunakan. Ini adalah matriks initial permutation yang berukuran 8x8. Selanjutnya adalah matriks expansion data
Nah, ini kita gunakan untuk melakukan ekspansi data dari 32 bit menjadi 48 bit. Selanjutnya, ini adalah matriks permutasi straight permutation table yang berukuran 8 kali 4 untuk melakukan permutasi 32 bit data. Lalu dalam matriks atau array multidimensi, dan setiap matriks di dalam array ini berukuran 16 kali 4 yang akan digunakan untuk melakukan iterasi sebanyak 8 kali untuk menghasilkan kunci. Lalu terakhir adalah matriks final permutation. Ini adalah matriks 8 kali 8 untuk melakukan permutasi akhir untuk memperoleh teks sandi. Nah, selanjutnya kita menginput plain text dan kunci. Kita input plain text dan kuncinya dalam bentuk heksadesimal seperti ini. Setelah itu kita membangkitkan internal key dari external key, atau external key ini adalah key yang kita input di sini berupa heksadesimal. Nah, kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang telah kita definisikan sebelumnya. Yang pertama, kita ubah key tersebut menjadi biner karena kita menginputnya dalam bentuk heksadesimal menggunakan fungsi hex to bin yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita definisikan matriks permutasi kompresi PC1 untuk mengompresi bit kunci dari 64 bit menjadi 56 bit. Selanjutnya, kita melakukan permutasi kunci menggunakan matriks permutasi ini, PC1 ini. Dari kunci yang telah kita ubah ke biner, dan kita akan menggunakan fungsi permute sebelumnya untuk menghasilkan 56 bit data. Setelah kita mendapatkan kunci berukuran 56 bit, kita split kunci tersebut menjadi bagian kiri dan bagian kanan, left dan right, masing-masing berukuran 28 bit. Lalu, kita definisikan shift table yang akan kita gunakan untuk menggeser setiap bit dari hasil kunci yang telah di-split oleh kita sebelumnya. Dan kita definisikan pula matriks permutasi PC2. Nah, lalu RKB ini adalah array, dan RK ini adalah array-array kosong yang akan dimasukkan internal key atau yang kita peroleh internal key yang telah kita peroleh dari external key tadi yang kita input sebelumnya. RKB ini akan berbentuk, dalamnya adalah bentuknya biner, sedangkan RK ini adalah bentuknya heksadesimal. Lalu kita melakukan iterasi sebanyak 16 kali, dari masing-masing bagian kiri dan bagian kanan, kita melakukan shifting sesuai dengan algoritmanya. Setelah kita melakukan di setiap iterasi, kita mengkombinasikan bagian kiri dan bagian kanannya. Lalu kita permutasikan untuk menghasilkan internal key atau round key, yang hasilnya adalah 48 bit. Lalu kita append atau kita tambahkan ke round key. Maaf, kita menambahkan round key ke array kosong tadi, RKB dan RK, dan seterusnya hingga 16 iterasi. Lalu kita print hasilnya. Ini untuk RKB. Nah, untuk RK sendiri nanti akan menghasilkan heksadesimalnya. Perkenalkan, nama saya Rian Febriansyah dengan NIM 101.18.017 dari kelompok 6. Akan menyampaikan tentang enkripsi dari plain text dengan menggunakan algoritma DES. Nah, ini pertama kita buat fungsi enkripsinya. Nah, jadi digunakan plain text dan kunci yang ini ya. Ini plain text dan kuncinya dalam bentuk heksadesimal. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengonversi dari bilangan heksadesimal menjadi biner plain text-nya. Lalu setelah itu dipermutasi dengan menggunakan permutasi awal yang ini. Jadi diubah urutannya ya, sesuai ini initial permutation yang ini. Diubah urutannya. Masih dihasilkan 64 bit. Lalu setelah itu dibagi dua, di split jadi left dan right, kiri dan kanan, masing-masing 32 bit. Lalu setelah itu melewati 16 langkah. Nah, 16 iterasi. Nah, pertama yang bagian kanan, yang right,
itu diekspansi dengan menggunakan expansion di box yang ini. Jadi diekspansi karena awalnya tadi 32 bit menjadi 48 bit. Seperti itu. Jadi 48 bit. Lalu setelah itu dilakukan operasi exclusive OR dengan kunci yang bersesuaian. Jadi kalau untuk langkah 1 itu dengan kunci pertama, langkah 2 dengan kunci kedua, dan seterusnya. Ini kuncinya yang digunakan. Ini kunci 1, kunci kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu setelah itu dilakukan permutasi juga, substitusi menggunakan Xbox, karena awalnya 48 bit ini dihasilkan 48 bit, dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit. Nah, lalu di-convert menjadi 4 bit, masing-masing kelompok tadi. Nah, sehingga dihasilkan 32 bit, dengan menggunakan S-box. 8 S-box yang ada di sini. Nah, ini S-box table. Ini. Setelah itu didapatkan 32 bit yang S-box ini, Xbox STR. Nah, hasilnya itu kemudian di-eksklusif OR-kan dengan yang kiri tadi, hasil splitting yang kiri. Nah, setelah itu ini menjadi yang kiri. Itu. Kemudian di-swap, kiri menjadi kanan, dan sebaliknya, kanan jadi kiri. Seperti itu. Nah, ini untuk iterasi dari awal ya, sampai sebelum terakhir. Tuh. Nah, setelah itu, setelah sampai ke iterasi terakhir, lalu dikombinasikan nih, yang kiri dan kanan. Berarti menjadi 64 bit lagi. Nah, setelah itu dipermutasi. Permutasi dengan menggunakan matriks permutasi akhir, final term, yang ini. Diubah urutannya. Jadi setelah itu didapatkan ciphertext-nya atau sandi. Nah, ini coba di print. Jadi ini dibuat fungsi ciphertext-nya ya. Ini menenkripsi dengan menggunakan fungsi enkripsi, setelah itu diubah. Karena kita menginginkan dalam heksadesimal lagi. Ini di-convert dari biner ke heksadesimal. Nah, jadi ini awalnya dilakukan initial permutation, ini hasilnya 64 bit. Ini hasil langkah pertama, yang kiri dan kanannya. Dan ini kunci yang digunakan, kunci yang bersesuaian. Langkah kedua, dan seterusnya. Sampai langkah ke-16. Lalu dilakukan permutasi akhir, dan dapatkan ciphertext-nya. Nah, untuk deskripsinya itu sendiri, kurang lebih sama. Cuma ini nanti si kuncinya itu dimulai dari kunci terakhir. Jadi kunci ke-16 dulu. Ini berfungsi untuk membalik urutan list. Nah, jadi fungsi yang digunakan masih fungsi enkripsi. Nah, tapi ini yang digunakan kuncinya itu terbalik dari kunci ke-16 dulu sampai kunci ke-1. Terus permutasi yang dilakukan juga terbalik ya. Dari permutasi awal itu jadi akhir, dan sebaliknya permutasi akhir itu menjadi awal. Kurang lebih seperti itu. Jadi urutan dibalik sehingga didapatkan plain text. Nah, plain text-nya ini. Nah, ini jadi kunci ke-16 ya. Jadi kunci awal. Seperti itu. Jadi ciphertext ini menjadi plain text. Dan plain text-nya ini sesuai dengan yang diinputkan. Seperti itu. Kesimpulan, dalam algoritma DES, proses dekripsi serupa dengan proses enkripsinya dengan urutan ronde biner yang dibalik. Kripto DES dapat diserang karena kunci yang berpengaruh pada enkripsi hanya 56 bit. Serta pada zaman sekarang algoritma DES telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa komputer seperti Python. Mengutip precise.com, pada The DES Challenge tahun 1999, DES diserang hanya dalam waktu 23 jam oleh komputer Deep Crack yang berharga kurang dari 250.000 US dollar. Karena DES tidak cukup secure, maka penggunaan DES pada saat sekarang diganti dengan AES.